Dengan saya Parmaru. Di sini teman-teman kita akan belajar latihan bentuk-bentuk soal bilangan pangkat. Baik, kita coba dimulai dari nomor 1. 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 5 dikali 7 pangkat min 2. Yang perlu kita ingat bahwa A pangkat M dikali A pangkat N, maka kita bisa munculkan A ditambah N. Ini disebut dengan basis. Oke, jika basisnya sama 7, 7, 7, maka pangkat kita tinggal tambah saja. Maka di sini kita langsung hitung 7, 3 ditambah 5 ditambah negatif 2. Maka jawabannya 7, 3 tambah 5, 8. Sini kita tulis dulu 8. Positif dikali negatif, negatif 2. Maka hasil akhirnya adalah 7 pangkat 8 dikurang 2, 6. Maka jawabannya adalah 7 pangkat 6. Kemudian kita lanjut soal nomor 2. Masih ingat nggak pangkat ini bagaimana? Jika saya punya pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya kita kurang, berarti A pangkat M dikurang N. Kita aplikasikan saja langsung, maka basisnya sama, maka langsung 2, 10 dikurang 8, maka hasilnya 2 pangkat 2. Atau mungkin guru kamu minta boleh dihasilkan 2 pangkat 2, berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Oke. Mudah-mudahan sampai sini paham. Kemudian kita masuk ke soal nomor 3. Jika teman-teman masih ingat A pangkat M pangkat N, maka ini kita kali. Maka rumusnya adalah A pangkat M dikali N. Maka begitu rumus dari sifat ini. Maka bisa kita langsung aplikasikan 2 tetap 4 kali 5 20 dikali ini tidak ada, maka 2 pangkat 3. Lagi-lagi kita ingat soal nomor 1 sifatnya sama, maka pangkatnya kita tambah, maka tinggal 20 tambah 3 sama dengan 23. Oke. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 kita jabarkan dulu, kita uraikan dulu. Di sini 5 pangkat 2. Di sini ada 5. Maka ini juga 125 25. Ada baiknya isi 25 ini 125 ini kita pangkatkan. Berarti 1/5 pangkat 3. Dari mana 5 pangkat 3? 5 dikali 5 25 dikali 5 125. Oke, kita bikin dulu kurungnya min 1 dibagi ini 25, bisa kita pangkatkan ya teman-teman, maka di sini 5 pangkat 2. Untuk lebih sempurnanya kita ubah. Kita masih ingat sifat ini A pangkat N itu menjadi 1 per A pangkat N. Atau jika saya punya 1 per A pangkat N, kita usahakan ubah menjadi A pangkat min N. Maka ini juga sangat berlaku. Berarti di sini 5 pangkat 2. Kita naikkan ke atas. Positif menjadi 5 pangkat min 3. Tetapi masih dalam kurung ya. Karena ini punyanya si pangkat 3. Boleh kita bagi nih. Karena ini bagi perintahnya 5 pangkat 2. Kemudian kita hasilkan lagi 5 pangkat 2. Maka negatif dikali positif 1, maka positif di 3 dibagi 5 pangkat 2. Kemudian kita tambah dulu yang paling atas. Kita ingat sifat yang soal nomor 1, jika basisnya sama dikali maka perintahnya adalah pangkat tinggal ditambah. Maka jawabannya adalah 5 pangkat 2 tambah 3 5 per 5 pangkat 2. Baru kita ingat lagi sifat ini
A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya kita kurang. M dikurang N. Maka 5 kurang 2, maka jawabannya adalah 5 pangkat 3. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Masih ingat bentuk sifat A pangkat M, B A kali B pangkat M, maka kita jabarkan berarti A pangkat M, B pangkat M. Jadi si A punya pangkat, si basis B juga punya pangkat. Nah, di sini A pangkat 4, B pangkat min 3, dikuadratin, dipangkatin 7. Maka 4 kali 7 berarti A pangkat 28, B min 3 dikali 7 berarti B min 21. Tentu yang kita ingat kalau dia pangkatnya negatif, sampai sini sudah benar, tergantung dari bentuk soal. Jika dia sudah pangkatnya negatif, maka kita ingat lagi di sini harus diubah menjadi pangkat positif. Maka hasil akhirnya adalah A pangkat 28 per, di sini ada 1. Langsung saja B pangkat 21. Tujuannya apa Pak? Biar pangkatnya semuanya positif. Kemudian kita ingat rumus dari A pangkat M, di sini N per M. Kalau penyebut dikali ini maka tinggal habis, maka tinggal sisa A pangkat N. Maka inilah rumus yang kita gunakan di sini. Maka 81 itu kalau kita bikin 3 kali berarti 3 pangkat 4. Dari mana 3 pangkat 4 Pak? 3 kali 3, 9 kali 3, 27 kali 3, 81. 3-nya sebanyak 4 kali. Kita bikin dalam kurung, masih pangkat pecahan 3 per 4, dikurang. 125 kita pangkatin, ada kode di sini 3, maka 1 per 5 pangkat 3, kita bikin dulu pangkat min sepertiga. Oke, di sini 216, 6 kali 6, 36 kali 6, 216 berarti 6 pangkat 3. Di sini 2 per 3. Maka kita lihat dari sifatnya, kita coret ya teman-teman, coret. Oke, kita coret dulu, habis. Kita naikkan ke atas, 3 masih ada pangkat 3 berarti 3 pangkat 3. Kemudian 1 di sini kita naikkan berarti min 5 min pangkat 3. Kenapa min? Karena di atasnya adalah positif, naik ke atas menjadi min. Maka di sini min sepertiga. Kemudian dikurang habis 6 pangkat 2. Oke, maka negatif dikali negatif positif. Ini sama dengan, kalau kita masih ingat, 3 dikali 9 per 6. Nah, ini kita bisa bagi 3 ya. Bagi 3, 2. Bagi 3, 1. Maka jawabannya adalah 9 per 2. Ini juga sama, negatif kali negatif, positif. Ini habis tinggal. Sisanya adalah 3 pangkat 3 dikurang 5 pangkat 1 tetap 5 dikurang 36. Maka di sini 3 kali 3, 9 kali 3, 27 dikurang 5 dikurang 36. 27 dikurang 5 berarti 18. Oke, dikurang 36. Maka di sini adalah min 16. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 7. X pangkat 3, Y pangkat min 1, Z pangkat min 5, per X pangkat 2, Y pangkat min 1, Z pangkat min 3. Maka ini kita pangkatin, masih ingat rumus sifat A pangkat M dipangkatin N. Maka kita jabarkan berarti A pangkat M dikali N. Berarti 3 dikali min 2.
berarti X min 6, min 1 dikali negatif 2 berarti positif 2, negatif 5 dengan negatif 2 di positif 10. Kemudian ini kita pangkatin semuanya, si min 2 itu dikalikan semua pangkat baik yang penyebut sama pembilang. Maka di sini 2 pangkat min, berarti di sini X 2 kali min 2 negatif 4, Y min 1 dikali min 2 positif 2, negatif 3 dikali negatif 2 positif 6, Z pangkat 6. Ini kalau kita ingat berarti misalnya A per M, A per B pangkat M. A punya pangkat sama ya, ini anggap A, ini juga B punya pangkat ya. Berarti ini kita bisa A pangkat M per B pangkat M. Sampai sini paham teman-teman? Oke, kita ingat lagi di sini sifatnya. Kalau dia basisnya S, XX, YY, ZZ, tinggal pangkat kita kurang. Masih ingat A per M dibagi A pangkat N, A kita kurang ya, M dikurang N. Maka min berarti di sini X negatif 6 dikurang negatif 4. Dari mana negatif 4? Dari sini karena variabelnya sama. Kemudian di sini Y 2 dikurang 2. Sini Z 10 dikurang 6. Maka di sini adalah negatif kali negatif. Maka di sini positif. Oke, jadi di sini X min 6 ditambah 4. Y 2 dikurang 2 0. Z 10 kurang 6 4. Oke, kita hasilkan dulu. Punya utang 4 baru dibayar, punya utang 6 baru dibayar 4. Berarti teman-teman masih punya utang ya. Berarti di sini jawabannya adalah X pangkat min 2. Masih ingat nggak ini bagaimana kalau A pangkat 0 nilainya 1? Maka di sini kali 1 Z pangkat 4. Nah, sampai sini sudah benar. Maka ingat, kalau dia pangkatnya negatif, kita ubah menjadi positif. Maka jawaban sempurnanya adalah J pangkat 4 per X pangkat 2. Baik, kita lanjut ke soal nomor 8. Oke, masih semangat teman-teman. Semoga tetap semangat dalam belajar matematika. Baik, kita lanjutkan soal nomor 8. 3A pangkat min 4, B pangkat min 9, C pangkat 4, dipangkatin 2. Penyebutnya 3 pangkat min 1, A pangkat 3, B pangkat 6, C pangkat min 2 dipangkatin min 3. Masih kita ingat bahwa 3A ini mempunyai variabel masing-masing ya. Jadi mempunyai variabel masing-masing ya. Oke, baru di sini kita ingat lagi bahwa ada A pangkat M, di sini N, maka pangkatnya kita kali ya, A pangkat M dikali N. Ini adalah dasar pertama agar nanti pembelajaran soal ini lebih gampang. Berarti 3 pangkat 2 semuanya mempunyai pangkat. A pangkat min 4 negatif 4 dikali 2 berarti A pangkat negatif 8. B min 9 dikali 2 negatif 18. C pangkat 4 dikali 2 berarti C pangkat 8. Sampai sini paham? Kita bikin per di bawahnya. Ini juga punya pangkat ya, punya tim. 3 pangkat min 1 dikali min 3. Min 1 dikali min 3 positif 3 pangkat 3. A pangkat 3 itu 3 kali min 3 berarti A pangkat min 9. 3 dikali min 3. B pangkat 6. B 6 dikali min 3 min 18. C min 2 dikali negatif 2 positif 6. Sampai sini paham? Lalu kita ingat lagi. Sampai sini kita ingat sifat lagi A pangkat M dibagi A pangkat N. Maka
maka kalau dia bagi, maka pangkat kita kurang. Pintar ya. Maka 2 langsung saja ya. Kita butuh saja ya, biar lebih gampang. 3, 2 dikurang 3, min 8 dikurang min 9, B, min 18 dikurang min 18, itu ya, min 18 dikurang min 18, C, 8 dikurang 6, 8 dikurang 6, 2 dikurang 3 min 1, ya, 3 pangkat min 1, kalau dia kanan, maka pangkatnya hasilnya negatif, tetapi kalau 3-nya di sebelah kiri, maka hasilnya positif. Negatif kali negatif, maka di sini positif. Maka kita langsung bikin saja min 8 ditambah 9, punya utang 8 bayar 9 lebih, berarti kembalian 1 ya, berarti di sini A pangkat 1. Kemudian negatif kali negatif positif, berarti min 18 ditambah 18, punya utang 18 dibayar 18.000, maka habis ya, maka sisa tinggal B pangkat 0. 8 dikurang 2, 6, berarti C pangkat 2. Ada lagi informasi kita dapat berarti A pangkat 0 nilainya 1. Kemudian 5 pangkat 1, A pangkat 1 nilainya A ya, berarti nilainya tetap itu. Ini nilainya, maka jawabannya adalah 3 pangkat min 1 kali A dikali 1 dikali C pangkat 2. Karena di sini ada negatif, ya pangkatnya negatif, kita ingat kalau A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Kita ubah menjadi positif. Maka yang positif di sini ini, maka yang ini kita pindahkan ke bawah. A dikali C pangkat 2 per 3. Satunya tulis tidak usah, ya, maka jawabannya ini. Oke, mudah-mudahan paham semua ya, teman-teman. Di sini 64 pangkat 5x dikurang 1 sama dengan 16 3x pangkat 3x tambah 3. Di sini kita harus ingat yang namanya pindah ruas. Ya, positif menjadi negatif, negatif menjadi positif. Ini yang perlu kita ingat. Sampai sini paham? Oke, kita lihat 264 itu berarti kita pangkatin ya. Ini 2, kita usahakan pangkat berapa? Di 2 kali 2 kali 2 kali 2. Pokoknya dia sebanyak 6 kali. Berarti 1 2 3 4 kali 2 kali 2 1 2 3 4 5 6 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 32 kali 2 64. Maka di sini kita bikin bawah ya. 2 pangkat 6. Di sini 5x dikurang 1. Ini 16. Berarti kan kalau 16 itu 2 pangkat berapa? Berarti di sini 2 pangkat 4, teman-teman ya. Oke, 3x ditambah 3. Kemudian kita ingat sifat. Ini kita kali ke dalam ya. Sorry, kita kali ke dalam dulu. Kita kali 6 kali 5 berarti 2. 6 kali 5x berarti 30x. 6 dikali min 1 berarti negatif 6. Ini juga sama. 4 dikali 3 4 dikali 3. Jadi 4 kali 3x berarti 2 pangkat 12x. 4 dikali 3 positif 12. Maka kalau kita ingat sifat yang pangkat A pangkat x sama dengan A pangkat y, maka ini kita bisa coret ya. Maka di sini juga berlaku habis bis ya. Nah, ini kita turunkan. Maka 30x dikurang 6 sama dengan 12x ditambah 12. Kita pindah ruas.
ya. Kita pindah ruas, maka 30x positif, maka pindah menjadi negatif 12x. Sama dengan 12 pindah, ini pindah menjadi positif 6. Nah, jawabannya adalah positif 6. Oke, 30 dikurang 12 itu positif 18x. 12 tambah 16 juga 18x. Maka nilai x sama dengan 18 dibagi 18, maka nilainya 1. Sampai sini paham semuanya? Semoga kalian paham ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. 128 pangkat 8x dikurang 2 sama dengan 2 pangkat 10 tambah x. Nah, kita ingat di sini 128 itu 64 kali 2. 64 kali 2, ya kan? 8, 6 kali, ya kan? 64 kali 2 berarti ini 28, 6 kali 2 128. Maka 2-nya sebanyak 7 kali, berarti 2 pangkat 7 itu ya, 8x dikurang 2. Kenapa kita coret? Biar ada yang bisa kita coret habis ya. Nanti di sini juga 2, tidak usah karena sini sudah memenuhi ya. 10 ditambah x. Maka kita kali ke dalam, kali. Maka hasilnya adalah 7 kali 8 56 x gitu ya, di 56x. 7 kali min 2 min 14, di sini 20, 10 ditambah x. Ada yang sama nggak? Di sini ada. Maka di sini habis kita turunkan. Berarti di sini 56x dikurang 14 sama dengan 10 ditambah x. Maka pindah ke sebelah kiri ya. Yang ini pindah ke sebelah kiri, berarti 56x dikurang, ini pindah menjadi ini pindah, berarti positif pindah menjadi negatif sama dengan 10 pindah menjadi positif 14. 56 dikurang 1 berarti 55x. Di sini 10 tambah 14 24, maka x sama dengan 24 per 55. Maka nilai akhirnya adalah 24 per 55. Oke, kita lanjut lagi soal yang terakhir. Semoga tetap semangat ya pembelajaran matematika ini. Di sini ada akar 8x kurang pangkat x kurang 5 pangkat 4, akar dari 4 sama dengan 4 pangkat 4 ditambah 2x. Ini kita sederhanakan dulu teman-teman ya. Kita sederhanakan dulu. Ini 8, ini 4. Bisa kita pangkatin 22. Kenapa bisa 2, Pak? Karena 2 pangkat 2 kali 2 kali 2 kali 2 8. Ini juga 2 kali 2 4. Berarti bisa 2 ya. Berarti ini 2 pangkat 2 pangkat 3 x dikurang 5. Ini juga sama 2 pangkat 2. Kita bikin tanda kurung 4 ditambah 2x. Kita sederhanakan dulu ya, kita uraikan dulu ini yang dalam kuadrat. Berarti di sini di sini kuadrat, akar kuadrat 4 dari 3 kali x berarti 3x 3 kali 5 min 15 sama dengan 2 kali 4 8 2 kali 2x kali ya. Maka jawabannya adalah plus 8x. Nah, ini kita bikin kalau lepas kuadrat, maka ini menjadi penyebut. Maka di sini 2 3x dikurang 15 ini per 4.
ya. Di sini sama dengan 28 ditambah 2 kali 2, sorry, ini 4x. Sorry ya, ini 4x. Kemudian ada yang bisa kita coret, habis. Maka kita turunkan ya. 3x dikurang 15 sama dengan 8 ditambah 4x. Ini ada penyebut ya, 4. Ini bagaimana, Kak? Ini sebenarnya kita kali 4. Semuanya kita kali 4. Ini langsung saja coret habis ya. Maka tinggal sisa 3x dikurang 15. Ini kalau dia tidak ada penyebut, nanti kita akan belajar di bab 2. Ini kita akan lebih belajar ke bab 2 persamaan linear. Tapi di sini mudah-mudahan paham, nanti ke bab 2 lebih gampang. Kalau dia ada penyebut tinggal coret saja, maka yang ini tinggal langsung tulis. Tetapi kalau dia tidak ada penyebut, ini kita kali semuanya. Berarti 4 kali 8 itu 32 plus, kalau di sini min juga tulis min, 4 dikali 4x berarti 16x. Maka di sini berlaku yang namanya pindah ruas, teman-teman. Yang ini pindah, oke, berarti di sini, sorry ya, 3x positif pindah menjadi negatif 16x sama dengan 32 plus 15. Dari mana plus? Pindah. Maka 3 dikurang 16 min 13x, 2 tambah 5 7, 3 tambah 1 47. Benar ya? Maka biarnya x sendiri negatif pindah ke sebelah. Tapi tidak berubah ya, ini kan penyebut ya, kali. Berarti negatif, tengah-tengahnya 47 per 13. Ingat, jangan 13 dulu baru 47, tapi dia kalau pindah ke sana maka 47 baru per 13. Maka kalau bisa dibagi, bagi, kalau tidak bisa sampai di sini saja. Baik, teman-teman, sekian latihan soal bilangan pangkat. Mudah-mudahan nanti ketika ada tugas lebih gampang. Bagi kalian yang masih belum paham, diputar ulang lagi. Semoga video ini dapat membantu kalian belajar lebih baik lagi. Semangat terus belajar matematika dari Pak Parman. Terima kasih. Sip.